Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita membahas tentang analisis lemak babi ya. Jadi pada laboratorium halal, beberapa parameter yang menjadi perhatian atau yang diuji untuk mendukung suatu produk halal atau memastikan produk halal ini salah satunya adalah lemak ya. Ini berbeda dengan protein, nanti protein cukup banyak variasi metodenya dan sudah ada SNI-nya, sudah ada metode standarnya. Maka pada lemak ini saya ambil dari berbagai hasil penelitian yang digunakan untuk membedakan lemak babi dengan yang lain ya. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya lemak babi ini ya juga banyak tersebar pada berbagai produk baik pangan maupun non pangan ya, kosmetika, kemudian obat-obatan, barang gunaan dan sebagainya. Nah, lemak secara umum lemak hewani ini karena yang sudah dikenali asam lemaknya ada beberapa jenis, sedangkan lemak sebagai trigliseridanya yang merupakan senyawa utamanya ini kan tersusun atas 3 rantai dari masing-masing asam lemak ini bermacam-macam. Nah, banyak pendekatan untuk menguji lemak hewani ini ya. Jadi lemak hewani babi dibandingkan dengan yang lain ataupun lemak babi ini dibandingkan dengan bahkan dengan lemak nabati. Ya, karena memang senyawa penyusun utama dari lemak secara umum adalah trigliserida dan banyak kesamaannya, maka ada beberapa parameter ya. Parameter di sini bisa merupakan sifat-sifat fisika, sifat kimia, ini sampai dengan pendekatan apakah terdapat suatu senyawa spesifik ya. Nah, secara umum kalau kita mengutip pada standar lemak babi ya, karena memang lemak babi adalah salah satu sumber pangan juga ya. Ini oke bagi yang boleh makan babi, non muslim misalnya itu tidak masalah ya. Memang menggunakan lemak-lemak babi ini sebagai campuran berbagai macam pangan dan memang sudah dikenal bahwa lemak babi adalah salah satu jenis dari bahan pangan ya. Nah, ini kalau kita lihat energinya ya, secara umum memang lemak memang tinggi, kemudian ada titik didih, ini ada range-nya. Jadi kalau penyediaan lemak babi ini dipengaruhi dari mana dia asalnya ya, apakah dari lemak perut, kalau pada bagian-bagian babi ya, apa yang dibawa kulit dan sebagainya. Ini menghasilkan lemak yang bermacam-macam tergantung dari asalnya ya. Kalau dia asalnya berbeda ternyata jenis lemaknya ini juga berpengaruh. Kemudian ada titik asap dan ada pH juga. Nah, kemudian komposisi ini juga karena trigliserida ini sudah lemak babinya ya, sudah mendapatkan lardnya atau lemak babinya. Pada lemak babi ini lemak jenuhnya sekitar 56 sampai 62% ya. Kemudian kalau dilihat golongan dari asam lemaknya banyak didominasi oleh palmitat, stearat, miristat ya. Lemak yang tidak jenuh ini kemudian nanti ada pembagiannya, ada yang mono unsaturated dan ada yang polyunsaturated. Nah, kalau kita lihat dari komposisi jenuh dan tidak jenuhnya ini, lemak babi ini mendekati sifat dari lemak ayam ya. Jadi meskipun hewannya beda ya, karena babi kan sebenarnya kan ruminansia, hewan ternak berkaki 4 ya. Kalau dibandingkan dengan sapi, dengan kambing ya, kemudian dengan unta, lemak dari babi ini pada suhu kamar dia cenderung dalam bentuk sluri. Jadi tidak sangat padat ya, sluri. Nah, beda dengan lemak dari sapi, dia pada suhu kamar dia memadat, memang dia lebih banyak lemak jenuhnya. Nah, ini pendekatan kalau tadi secara fisik dia lebih mendekati sifat fisik dari lemak ayam. Jadi antara padat dan cair bentuknya sluri dan dia lebih lebih lembek begitu ya. Nah, kemudian ini dari Codex Alimentarius ya. Jadi Codex Alimentarius ini dia merupakan suatu standar untuk berbagai macam pangan termasuk dari dalamnya adalah lemak.
Jadi lemak babi jika dibandingkan dengan lemak sapi, jadi lard ini adalah lemak babi, sedangkan tallow adalah lemak dari sapi. Ini kemudian jika diuji golongan dari asam lemaknya ya, jadi ada beberapa yang memang sama diidentifikasi ini jenis asam lemaknya ada banyak kesamaan dan memang semuanya mungkin hampir semuanya sama. Namun yang berbeda adalah komposisinya, ya ada komposisinya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang menarik bagi para peneliti. Apakah ada golongan asam lemak spesifik? Ternyata tidak banyak diketemukan. Ada atau belum diketemukan asam lemak spesifik yang merupakan hanya terdapat pada lemak sapi ataupun lemak babi. Jadi semua lemak di sini terlihat memang ada, ya, tetapi komposisinya dia berbeda, ya. Nah, kemudian ini juga kami ambil, ya, ini saya ambil dari penelitian Guntarti 2016, ya. Kalau tadi dari kodeks, ya, kodeks tadi kan memang lemak secara umum sebagai bahan pangan, ya. Nah, Guntarti ini membedakan metil ester atau asam lemak ini dari berbagai macam hewan, ya, ada dari celeng atau babi hutan, babi, kemudian ayam, sapi, dan kambing. Ya, nanti biasanya ada keterangan atau ada bagiannya, ya, pada ruminansia itu lebih disukai di bagian lemak perut, ya, karena banyak memang lemaknya. Kemudian ayam ini juga bisa juga pada rongga perut, ya, atau bisa juga di bawah kulit. Nah, ini jika kita perhatikan ada beberapa lemak ini yang tidak terdeteksi pada lemak celeng, babi, dan ayam. Contohnya di sini adalah pentadekanoat, ya. Ini karena memang tadi lemak dari babi itu mendekati lemak ayam. Nah, sedangkan pada sapi dan kambing di sini ada, ya. Golongan ini kan lemak yang jenuh, ya, karena tidak ada ikatan rangkapnya, ya. Kemudian ini juga, ya, pada margarat ini juga tidak terdapat pada lemak babi dan ayam, ya, tetapi yang lain ini ada. Kemudian untuk nanodekanoat itu hanya ada pada kambing, sedangkan arakidat di sini ada pada sapi dan kambing. Sedangkan pada 3 lemak tadi sini tidak ada, ya. Jadi memang secara umum karena pada kondisi fisik lemak babi ini mendekati sifat fisik dari lemak ayam dan celeng, maka komposisinya juga hampir mendekati, ya. Jadi komposisi dari asam-asam lemak penyusunnya, ya. Kemudian ini saya ambil dari penelitiannya Rohman 2012. Kalau tadi asam lemak, ini adalah pemeriksaan trigliserida atau triasil gliserol. Ya, jadi kalau di sini yang depan ini menunjukkan golongan dari asam lemaknya, ya. Jadi L ini linolenat atau linoleat, ya. Ini peneliti ini dari Rohman dan kawan-kawan ini meneliti lemak babi dibandingkan dengan lemak ayam, lemak sapi, lemak domba, ya, lamb, atau mungkin kambing, ya, dan juga cod liver oil, ya. Ini biasanya dibandingkan dengan satu minyak ikan yang memang sudah ada. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini bahwa ada satu trigliserida, ya, yang mempunyai kelimpahan yang cukup besar dibandingkan lemak yang lain. Ya, jadi ini. Nah, dari data ini memang kalau kita perhatikan tidak mudah untuk mencari golongan trigliserida spesifik. Ya, sama dengan asam lemak. Tidak ada yang spesifik karena ada beberapa yang memang misalnya ada pada babi, ya, dan kambing, ya, yang di lainnya tidak ada. Kalau di sini kemudian ada yang ada babi dan ayam. Jadi memang belum ada yang memang hanya terdapat pada lemak babi. Jadi memang belum diketemukan golongan asam lemak maupun trigliserida yang spesifik yang ada pada babi. Nah, pada penelitian ini sebenarnya tidak hanya tampilan data dari trigliserida, namun juga ada data ini diolah dengan kemometrik, ya, dengan berbagai metode statistika yang digunakan untuk membedakan, ya. Ini ada beberapa contohnya juga di bawah, ya. Kemudian ini juga masih penelitian dari Rohman, ya, 2010.
Nah, Rohmat ini membedakan spektra FTIR dari di sini yang merah ini lemak babi, kemudian di bawahnya adalah lemak domba, lamb ya atau kambing ya. Kemudian di bawahnya adalah lemak dari sapi dan yang paling bawah adalah lemak ayam ya atau chicken ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ini data di overlay ya ditumpuk begitu untuk melihat apa sih perbedaannya atau kesamaannya. Jadi pada spektra FIR itu pun tidak diketemukan suatu ini ya, jadi bilangan gelombang yang spesifik. Oh ya, ini di sini kan kalau ini hasil FTIR yang diubah dalam bentuk absorban, jadi bukan dalam bentuk bilangan ini, dalam bentuk intensitas ya. Jadi pada output dan intensitas, tapi ini dalam bentuk absorban ya. Jadi polanya kalau kita perhatikan sama ya. Pada daerah 3000 ada lekuan, ada 2 lekuan landai dan ada 2 ini juga yang cukup curam. Ini juga sama ya. Nah, maka data FTIR ini memang tidak bisa hanya begitu saja digunakan sebagai pembeda. Harus diolah dengan statistika ya. Jadi sini peneliti dari ini melakukan analisis varians ya. Jadi ini ada beberapa metode analisis statistika. Jadi yang merah ini mewakili lemak babi ya, sedangkan yang lain-lain ada tadi lemak sapi, lemak kambing dan sebagainya. Nah, dari data statistika ini yang kemudian dikelompokkan untuk melihat di mana sih perbedaannya dan seberapa signifikan ya data-data tersebut yang digunakan untuk membedakan lemak babi. Ya. Kemudian ini penelitian dari ini ya, jadi Nina, ini dari Malaysia ini. Jadi Nina dan kawan-kawan ya, ini saya lupa ini 2012 atau jadi ini salah satunya peneliti ya, Nina dan kawan-kawan ini membedakan sifat ya fisik dan kimia ya. Ini juga menggunakan kromatografi, tapi ada data yang menarik di sini bahwa dengan penggunaan DSC ya, differential scanning kalorimetri di sini yaitu menguji ada data titik leleh ya. Nah, yang di atasnya adalah chicken fat, lemak ayam, kemudian ini ada beef, ada mutton ya, domba, kemudian ada lard, ini adalah lemak dari babi. Kemudian lard stearin, jadi dia menggunakan 2 macam lemak, ini lemak babi saja ini yang ditambahkan stearin dan ada juga lard olein ya, bagian olein. Nah, di sini ada perbedaan pola yang nanti menunjukkan pada suhu atau pada energi keberapa dia mulai meleleh yang dihubungkan dengan suhu. Nah, ini pengolahannya juga dari data ini jika artinya sampel-sampelnya merupakan sampel-sampel yang pure ya, artinya lemak ayam saja atau murni begitu ya yang tidak ditambahkan 100% ya. Ini juga. Nah, di sini memang cukup kelihatan perbedaannya jika lemaknya itu lemak yang tanpa campuran ya. Tapi jika nanti dilakukan beberapa pencampuran seperti hanya ketika lemak babi stearin ternyata berbeda dengan lemak babi yang 100%. Demikian pula dengan lemak babi olein. Nah, ini yang menjadi hal yang masih harus terus dipelajari karena keberadaan lemak babi itu kan tidak selalu lemak 100%. Ada yang ditambahkan misalnya tadi ada contoh cod liver oil atau lemak ikan cod yang cukup mahal ya, digunakan sebagai salah satu pangan fungsional, tambahan suplemen ada kalanya kemudian dicampur atau dipalsukan dengan lemak babi yang murah. Nah, ini juga perlu studi-studi yang lebih lanjut untuk memahami karakteristik dari lemak-lemak tersebut ya. Kemudian ini adalah salah satu penelitian juga ya, jadi penelitian yang membandingkan komposisi dari asam lemak dari berbagai macam sumber dan juga dengan iNOS atau electronic nose. Jadi karena ternyata kalau pendekatan secara secara komposisi asam lemak tadi ini tidak semua ada perbedaan komposisi tapi belum diketemukan adanya golongan-golongan senyawa spesifiknya ya.
Jadi yang dekat di sini adalah lemak babi dengan ayam ya, ada banyak persamaan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada iNOS, electronic nose-nya di sini, ini adalah citra atau tangkapan dari detektor iNOS-nya lemak babi. Ini adalah lemak ayam, kemudian lemak sapi, dan ini adalah lemak dari kambing. Nanti bisa iNOS-nya tadi bisa data itu diolah, ada suatu program begitu ya yang bisa dikuantisasi. Tapi ini juga lagi-lagi sampel ini pada sampel-sampel lemak murni atau lemak yang 100% yang belum ada pencampurannya ya. Kemudian ini salah satu contoh juga penggunaan metode analisis lemak ya. Lemaknya di sini dia menggunakan beberapa sampel ya. Ya beberapa sampel kemudian diuji dengan HPLC ya. Dari HPLC. Nah, di sini ada ini lemak babi sebenarnya, lemak babi. Kemudian ini sapi, kambing dan maaf, ayam ya. Jadi sisi yang pertama adalah babi, lemak ayam, kemudian lemak kambing dan lemak sapi. Kemudian juga data HPLC yang bahkan ketika sudah ada standarnya ya, kita kan bisa tahu golongan dari senyawa-senyawanya apa, tapi tetap tidak memberikan perbedaan jika hanya menggunakan data kromatografi. Jadi harus diolah ya. Di sini misalnya menggunakan canonical discriminant analysis ya, ini satu program statistika untuk melihat golongan lemak-lemak tadi itu ini di mana. Jadi dia ada di kuadran mana, di kelompok yang mana. Nah, ini ada banyak beberapa penelitian ya yang memang berusaha membedakan lemak babi dengan lemak yang lain. Ini juga pastinya harus menggunakan lemak 100% terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita ke metode ya. Jadi memang dalam analisis lemak mula-mula sampel ini kebetulan kalau sampelnya adalah jaringan ya, tapi bisa nggak sampelnya adalah sampel dari bahan olahan, misalnya sudah jadi bakso, sudah jadi kornet, begitu bisa ya. Jadi sampelnya ditimbang, kemudian dilakukan ekstraksi dengan soflet ya. Soflet hasil ekstraksi didestilasi untuk memisahkan lemak dengan pelarutnya ya. Jadi pelarutnya dipisahkan, kemudian lemak yang sudah kita peroleh ini kita simpan ya. Nah, ini jika kemudian kita menggunakan suatu pelarut. Nah, untuk analisis asam lemak saya kira juga sudah tahu pasti melakukan proses esterifikasi ya. Jadi sampelnya lemak tadi dilarutkan kemudian di esterifikasi. Kenapa? Karena asam lemak kurang volatil. Jadi perlu diesterifikasi menjadi metil esternya yang sifatnya volatil sehingga bisa diuji dengan kromatografika. Jadi harus ada proses esterifikasi ya. Nah, ini salah satu contoh hasil ya kromatogram ya, GC. Nah, ini kalau kita kemudian apakah lemak babi ini bisa digunakan sebagai standar? Belum tentu ya. Jadi kenapa? Karena satu, pada bagian-bagian lemak yang berasal dari bagian tubuh babi yang berbeda itu sudah menghasilkan kemungkinan golongan lemak atau trigliserida yang berbeda. Jika trigliseridanya dia berbeda, maka ada kemungkinan pastinya ya asam lemaknya juga berbeda. Nah, itu jika pada satu bagian hewani ya, satu bagian hewan. Apalagi ras ya, spesies ataupun turunannya ras di bawah dari babi banyak sekali. Ya, mungkin ada sampai 200-an golongan dari babi ya. Misalnya ada babi apa Bali, babi golongan di Medan ada kan ada ras-rasnya ya. Nah, sehingga di sini memang tidak analisnya tidak sederhana, tidak hanya golongan asam lemak tapi harus diolah juga ya. Dan didukung dengan data-data sifat-sifat yang lain ya, sifat fisika ataupun kimia yang lain untuk mengidentifikasi lemak babi. Nah, kalau demikian bagaimana menguji lemak babi? Jadi lemak babi ini telusur yang pertama pada ini ya, kalau tadi kan hubungannya dengan penelitian ya, mengidentifikasi lemak babi. Bagaimana kalau pada lab halal? Ini kan hubungannya dengan lab halal.
Maka sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium itu ada telusur dokumen, ya. Dokumen yang jelas menyebutkan ada LARD itu pasti, kemudian sudah dipastikan ada lemak babi. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian ada beberapa juga dokumen itu yang tidak jelas. Contohnya dia menyebutkan minyak saja, ya, lemak atau fat begitu, tapi tidak dijelaskan fatnya atau lemaknya itu lemak apa, nabati atau hewani. Jika ada keterangan lard free, berarti ada jaminan tidak ada lemak babi. Atau juga misalnya animal free, ya, animal free berarti tidak ada lemak-lemak hewani. Nah, itu pun kemudian harus kita search, ya, data dokumennya apakah benar-benar bahan-bahan yang digunakan itu tidak berasal dari babi. Ini saya mengambil contoh kebijakan lab halal yang saya ambil dari SK-nya LPPOM MUI tahun 2020, ya. Jadi pada berbagai produk sampai sekarang ini yang menjadi target uji adalah golongan protein ataupun DNA. Kenapa? Karena memang pada DNA atau protein pada spesies itu ada namanya protein spesifik, ya. Nanti kita pelajari pada analisis protein dan DNA, ya, setelah analisis lemak. Ya, jadi ada protein spesifik dan apalagi DNA, ya. DNA itu nanti ada beberapa primer, ya, atau ada beberapa ini, ya, susunan DNA yang merupakan spesifik pada babi. Dan itu karena babi itu rasnya juga bermacam-macam, ini akan terus berkembang, ya. Ada database atau bank DNA untuk mengenali babi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang olahan-olahan, bahkan sebenarnya kan di sini pada daging juga ada lemaknya, ya, tapi yang ditarget adalah protein. Nah, di sini ada keterangan tidak termasuk seasoning, lemak maupun asam lemak, karena memang yang ditargetkan kalau ada produk-produk yang berbahan daging, kita mencurigainya memang ada protein spesifik. Nah, bagaimana kalau ini yang kedua, produk bumbu seasoning, ya? Ternyata juga sama, ini berdasarkan protein base, tapi dalam hal ini adalah DNA, ya. Karena pada bumbu-bumbu kemarin bisa jadi berasal dari tulang, berasal dari daging giling yang golongan terkecilnya ini ada yang bisa diidentifikasi spesifik adalah DNA, ya. Kalau barang gunaan, nah justru pada kulit ini ada pemeriksaan fisik, ya. Bisa juga sama dengan pemeriksaan DNA. Nah, kemudian pada sediaan atau menu catering, restoran, dapur, ya. Nah, ini pemeriksaannya juga yang ditarget adalah ada enggak ketemu DNA babi. Demikian juga dengan produk-produk turunan dari hewan, ya. Contohnya di sini adalah ekstrak daging, gelatin, kolagen, heparin, dan beberapa jenis yang merupakan turunan dari hewan untuk suplemen, untuk obat, ya. Yang ditargetkan adalah DNA, ya. Nah, di sini. Ini karena DNA itu spesifik, ya. Ini jika gelatin, jadi jika seperti cangkang kapsul, permen itu juga DNA. Kemudian gelatin ini pada campuran jus supaya dia jernih, supaya dia tidak mengendap, itu juga DNA yang didekati target ujinya. Termasuk sampai dengan kosmetika, ya. Kosmetika memungkinkan menggunakan ekstrak plasenta, ini juga DNA. Ya, DNA-nya plasenta dari mana? Dari plasentanya babi atau manusia. Manusia kan tidak boleh, ya. Nah, ini adalah lab halal yang sudah dirilis oleh LPPOM tahun 2020, ya. Sebenarnya pada beberapa penelitian ini juga ada upaya bagaimana jika misalnya yang dicurigai adalah adanya lemak babi pada coklat, ya, pada bakery dan sebagainya. Ada beberapa penelitian yang mendekatinya selain dari karakteristik lemak itu sendiri juga dari DNA, karena dengan asumsi lemak mengandung memang ini, ya, yang dominan pastinya adalah senyawa trigliserida, namun tidak menutup kemungkinan terdapat DNA-nya, ya. Jadi tetap pendekatannya adalah dengan tes DNA. Namun ini belum saya masukkan di sini jurnal tersebut karena memang hasilnya masih belum ini, ya, artinya belum berhasil dengan baik, ya. Tapi ini menjadi tantangan bagi
peneliti, tantangan bagi lab-lab uji eh, halal, bagaimana untuk mendeteksi lemak babi ini dengan pastinya dengan akurat, dengan jelas. Jadi kalau metode itu sudah akurat ya, metodenya itu sudah divalidasi, maka bisa diterbitkan, didaftarkan di BSN ya, di BSN Badan Standarisasi Nasional sebagai metode yang baku ya. Jadi tadi memang untuk analisis lemak pada penelitian itu banyak peluangnya untuk melakukan karakterisasi pada lemak ya, sedangkan kalau di penerapan pada lab halal, lab untuk yang memang profesional ya, maka pendekatan dari lab halal tadi ini harus pertama kali adalah memeriksa dokumen ya. Jika dokumen menyebutkan jelas ada alarmnya, tidak bisa, itu sudah hampir dipastikan ada alarmnya, kecuali dia salah dokumen begitu ya, yang nanti kan dikonfirmasi ya. Nah, kemudian jika ada bahan yang mencurigakan yang tidak jelas, itu perlu ditelusuri juga untuk mengetahui apakah dia bersumber dari lemak babi atau lemak-lemak yang lain ya. Nah, bagaimana dengan lemak-lemak yang lain ya? Untuk pangan harus lemak halal ya, misalnya dari lemak ayam, kemudian lemak sapi, dan sebagainya. Itu harus dipastikan berasal dari hewan yang disembelih dengan cara yang benar. Nah, sehingga cara yang sebenarnya paling apa ya, jadi paling sederhana untuk menghindari terutama produk yang belum tersertifikasi halal, produk itu impor dan sebagainya adalah ada keterangan animal free. Ya, jadi kalau animal free maka produk tersebut memang tidak menggunakan unsur-unsur hewani. Nah, ini adalah apa ya, trik. Jadi untuk menghindari kita menghindari apa ya, jadi terkontaminasi pada makanan atau barang-barang gunaan kita ini yang dari babi ya. Oke, saya kira itu ya untuk pembahasan tentang lemak babi.